Sejak menikah resmi 19 Agustus 2021 lalu, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar diprediksi pakar metafisika tidak akan bertahan lama. Kecuali Lesti yang bucin abis pada Bilar, sejumlah artis paham track record Bilar di dunia asmara. Tapi benarkah Bilar melakukan KDRT bukan karena malu terciduk selingkuh, tapi karena Lesti melecehkan harga dirinya sebagai suami? Seperti apa pernyataan dua saksi dari pihak Lesti yang diduga melihat aksi KDRT itu? Benarkah sejak melaporkan Bilar ke polisi, Lesti memilih pisah rumah? Apa kata fans berat Lesti tentang nelangsa hidup yang menimpa pedangdut idola mereka? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Alicia Evita undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Bukan hanya Lesti Kejora yang syok berat hingga belum berani menemui awak media. Rizky Bilar pun dikabarkan mendadak stres lantaran tak menyangka Lesti berani melaporkannya ke polisi hingga kisruh rumah tangga mereka mencetak viral satu Indonesia. Belakangan beredar kabar emosi Bilar tersulut hingga tega melakukan KDRT bukan karena terciduk selingkuh oleh Lesti, tapi karena ia merasa direndahkan oleh sang istri. Kalau dia bilang Lesti salah pilih pasangan itu nggak ada, karena kan kalaupun maksudnya Lesti memilih kalau bukan jodoh nggak mungkin, tapi ya mungkin jodohnya seperti itu. Nah, untuk urusan ke suaminya saya juga nggak tahu namanya, juga biasa lupa itu nama suaminya. Dia jadi mau bolo ke gigili ke urusannya dia itu. Yang penting saya kalau sekarang ini tidak ada maaf buat suaminya Lesti. Kalau tidak ada hukum di Indonesia itu saya sudah mempergunakan hukum rimba, tahu nggak? Sangat banget. Karena memang saya dari awalnya memang saya nggak kenal. Terus kalau dibilang setuju dia menikah karena itu jodohnya, mau kita nggak bisa terlalu masuk ke urusan perasaannya Lesti. Tapi kalau sekarang ini saya mungkin nih ya garda terdepan untuk Lesti. Kalau untuk karakter ya, bukan saya sok pintar atau apa. Bisa kalau saya sendiri sih prediksi memang dia temperamen. Sorry banget, bukan menjelekkan juga gitu kan. Toh juga kan sebelumnya juga memang ya sering kayak gitulah. Dalam sebuah podcast yang dirilis sehari sebelum dirinya dilaporkan Lesti ke polisi, Bilar menunjukkan rasa marahnya kepada publik dan netizen yang menyebutnya numpang hidup pada Lesti. Yang gue kesel gini, gue tuh nggak masalah sebenarnya ketika secara karir gue direndahkan ya. Tapi ketika secara gue sebagai suami gue direndahkan, gue nggak terima. Karena bukan begitu kenyataannya, bos. Anda kan hanya penonton gitu kan. Anda boleh menilai tapi Anda jangan menghakimi gitu kan. Dan Anda hanya tahu ya seujung kuku dari kehidupan kami kan. Orang yang terdekat kami aja, orang yang terdekat Lesti aja mengakui bahwa kehidupan kami berubah sekarang setelah pertemuan kami. Kita kan justru ngebangun dan ngerajut mimpi-mimpi kita setelah bareng-bareng kan. Dede juga nggak mampu juga beli apa yang Dede punya sekarang sebelum ketemu sama kakak. Dan nggak kepikiran juga karena dulu tuh Dede berpikir bagaimana Dede hidupin keluarga, bagaimana dia, karena uang dia tuh ya memang sesayang itu sama keluarga. Tapi kalau sekarang kan gue larang. Terakhir kemarin komunikasi saya malah ngomong udah nabung belum gitu. Udah nabung belum. Sebagai orang tua saya kan berharap harus banyak nabung nak gitu, karena kesempatan sekarang lagi banyak gitu. Iya bun, cuman pesennya Lesti terakhir kemarin tuh malah bilang
yang banyak uangnya si kakak bun gitu. Ya kamu harus pegang uang banyak gitu. Kan kamu juga istilahnya juga ikutan bekerja. Sejak awal, Bilar memang kelewat ekspresif dan cenderung emosional dalam menyikapi komentar netizen. Padahal tak ada asap bila tak ada api. Salah satu ekspresi Bilar yang memorable di benak netizen adalah saat ia menepis tudingan Lesti hamil sebelum menikah dengan mengaku sudah menikah siri dengan Lesti pada awal 2021. Seperti diketahui, Lesti menikah dengan Bilar pada 19 Agustus 2021 dan Bilar baru membeberkan pernikahan siri itu pada bulan September. Saat netizen ramai membicarakan perut Lesti yang sudah membesar seperti sudah memasuki hamil tua. Nah, kita kan pengen ngejaga hal itu daripada berzinah gitu ya. Iya. Ya. Tapi tidak. Itu manusia dan Manusia itulah hidup. Begitu. Cuman tadi pada saat bilang, tapi tidak kata tampangnya dia. Tapi oke lah, itu your I think it's your choice lah ya. Gue juga bukan gue mah apa tuh gitu ya, maksudnya ya silahkanlah, itu hidup kalian. Tapi oke, kita balik ya, bahwa kalian udah hamil, Lesti udah hamil, bentar lagi punya anak, udah nikah siri, ya udahlah ya, masyarakat merasa wah kok begini ya udah. Tapi katanya Anda melakukan pembohongan publik. Sebenarnya mungkin yang pembohongan publiknya itu bukan yang hamilnya. Bukan hamilnya, tapi yang apanya? Pernikahannya. Dan memang setelah pengakuan nikah siri itu, Lesti bergabung dengan Aurel Hermansyah, Nagita Slavina dan Paula Verhoeven dalam foto session maternity. Putra pertama Lesti dan Bilar yang diberi nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, lahir 26 Desember 2021. Berbeda dengan Paula, Nagita maupun Aurel yang setelah punya anak lebih banyak di rumah untuk mengurus anak, Lesti sudah harus menjual suara dari panggung ke panggung untuk menopang ekonomi keluarga kecilnya plus membantu adik-adik dan kedua orang tuanya. Pedangdut Rizky Safarudin mantan prihatin ya, nggak menyangka juga. Berasa sedih aja sih gitu kan. Karena memang kita juga kenal kedua-duanya, apalagi di sini kan kita juga berjuang dulu bareng-bareng ya, bareng-bareng dari nol, dan kita tahu kepribadian seperti apa, anaknya saking baik, dan nggak nyangka aja sih mereka mengalami hal seperti ini gitu. Ya udah, kalau sudah diurus sama kepolisian ya udah nyata kesalahannya, mau apa lagi yang mau diperbaiki, biarkan saja hukum yang berbicara. Tidak usah ada balikan, tidak usah balikan, tidak usah. Ya, simpati untuk Lesti terus membanjir di akun Instagram Jawara Dangdut 2014 itu. Single hits Lesti yang bertajuk Sekali Seumur Hidup yang menceritakan keinginannya untuk menikah untuk pertama dan terakhir sepertinya mendapat ujian yang maha berat. Jauh sebelumnya ketika mengumumkan rencana pernikahannya dengan Bilar, sederet pakar metafisika auto memprediksi perjalanan kisah cinta mereka. Dari almarhumah Mbak Yu, Denny Darko, sampai Roy Kiyoshi, seolah bisa melihat dengan mata batin mereka bahwa pernikahan Lesti dan Bilar tidak akan bertahan lama. Artinya nih mereka rumah tangganya nggak akan lama ya Bang? Harapan saya sih bisa lebih lama lagi, tapi dengan apa yang terjadi, karena saya nggak mengalami, saya rasanya nggak bisa bicara ya, tapi yang saya rasakan takutnya seperti itu. Tapi emang bener ya Bang, hanya seumur jagung. Ya itu kalau kata kiasan ya iya ya, karena umur jagung sebenarnya lebih sebentar lagi. Sangat disayangkan dan apalagi karena ada BBL di sini. Bagaimana lanjutan karir Rizky Bilar dan Lesti? Kalau untuk Lesti, dari kejadian ini
saya merasa malah akan mengangkat popularitasnya jauh lebih tinggi lagi ya. Memang ini sesuatu yang ironi, sangat disayangkan, tetapi itu yang sepertinya akan terjadi. Nah, untuk sebaliknya, Rizky Billar jika ternyata apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan ini ternyata benar adanya, saya kira di industri hiburan sudah agak mungkin harus mencari karir di lini pekerjaan yang lain. Wajah dan realita dalam kehidupan keseharian Billar yang bertolak belakang dengan Lesti. Lesti dianggap mewakili wanita Indonesia kebanyakan, berasal dari kaum marginal yang tinggal di rumah bilik bambu. Namun, memiliki cita-cita mulia ingin mengangkat derajat keluarganya melalui pentas. Sebelum berpacaran dengan Lesti, hanyalah pesinetron yang belum pernah didapuk menjadi pemeran utama, terlebih di sinetron stripping. Bahkan banyak netizen yang menyebut Billar hanya memanfaatkan Lesti untuk popularitas dan gelimang materi. Pasalnya, Billar pernah menyebut bahwa Lesti bukanlah tipe wanita yang dicarinya. Dan memang, pacar Billar sebelumnya seperti Cut Syifa, Syifa Haju, dan Dinda Hau memang berbeda dengan Lesti yang masih lugu dan polos, meski sudah menjadi diva dangdut. Mentalnya pasti itu kesembuhan sama Allah, insyaallah mudah-mudahan. Dan untuk keduanya memberikan solusi yang terbaik semoga, dan mungkin dari masalah ini caranya Allah, mungkin untuk lebih dekat lagi keduanya dengan Allah. Ada juga mungkin menurut kita nggak mau, kita pandang positifnya ya. Mudah-mudahan yang menurut kita nggak baik itu ada hikmah di dalamnya, insyaallah. Kini kasus rumah tangga Lesti sudah ditangani pihak berwajib. Apakah konflik mereka juga akan dilimpahkan ke pengadilan agama? Jika kebanyakan selebriti wanita ogah mempertahankan pernikahan pasca mengalami KDRT dan diselingkuhi, bagaimana dengan Lesti? Apakah ia harus mengikuti saran sejumlah sahabat dan netizen? Benarkah kepada guru spiritualnya, Lesti sering curhat soal kisruh rumah tangganya? Semakin tinggi orang, ya jangankan dia yang ganteng, yang muda ya, kakek-kakek aja umur 50 tahun lebih masih juga di orang ya kadang-kadang ya tinggal kitanya aja. Mungkin kalau kakek-kakek sudah punya pertahanan ya, di samping dianya sendiri udah lemes kali ya kan, udah capek deh ngurusin gitu. Kalau yang muda saat semua energinya masih ini, ya pesan saya memang ya kalau memang itu menjadi problem, ya dia harus mengikuti arahan Rasulullah SAW, misalnya puasa atau segala macam untuk menahan. Perpisahan jalan terbaik kan Ustaz? Bisa. Saya selalu menganjurkan orang nggak bisa, tapi lihat kasusnya. Dalam beberapa kasus yang jauh lebih parah dari ini, kita langsung bilang udah nggak masalah, udah bisa. Doa saya buat Dede, jadi buat sahabat saya, buat adik saya, buat anak saya, buat anaknya Lesti dan seluruh keluarganya, semoga tabah dengan semua cobaan ini, karena Lesti mampu, jadi Allah memberikan cobaan yang seberat ini.